Jadi kalau menarik kalau kita lihat tadi memang pengalaman di RSCM memang masih belum ya, tapi di harapan kita sudah ya, dan di apa daerah yang jauh juga sudah ya, di Natuna Pak ya, ngirim ke Natuna ya per bulan ya 7 juta ya. Kalau yang di NTT berapa? Sampai 10 ya, 10 juta ya. Ya, di macam-macam itu Pak. Memang intinya itu dana itu ada, dan nanti kita akan cek pada Bu Ani ya. Tentunya dalam konteks BPJS itu sekarang sebagian rumah sakit pendidikan itu overflow, over liquid, jadi banyak uang Pak. Seperti di RSM juga banyak uang juga. Nah, sebagian dana itu harusnya dipakai juga untuk bayar residen Pak, logikanya ya. Karena yang mengerjakan adalah residen. Jadi jangan-jangan SHU banyak itu karena residen tidak dibayar ya, mungkin ya. Karena sebenarnya anggarannya itu di dalam BPJS itu ada di inasi bijinya itu komponen untuk jasa medik atau jasa profesi. Oke, sekarang kita ke Pak Darwito yang kami mohon bagaimana dari aspek hukumnya ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono. Teman saya seangkatan Prof. Laksono, tapi nasib berbeda, saya masih. Oke. Saya ingin memberikan suatu pandangan ya, bahwa seorang dokter ya, disebutkan di situ bahwa dokter itu kalau sudah punya ijazah, punya STR dan punya SIP, maka dia berhak untuk menjalankan praktek kedokterannya. Sehingga kalau dipandang dari ketiga persyaratan dan dia sebagai dokter, maka mestinya siapapun dimanapun masih dihargai sebagai seorang dokter. Contoh anak-anak didik kita yang disebut dokter umum yang sudah punya SIP dan kemudian STR, yang biarpun itu adalah masih dalam lokal, yaitu dengan internship, maka dia dibayar. Ya, tentang cara pembayarannya mungkin banyak dari teman manajemen bingung dari mana. Tapi intinya bahwa dengan adanya kriteria-kriteria itu mesti dibayar. Ya mungkin kalau di Pemda itu ya dilewat Perda misalnya. Ada dari anak didik kami dari Undip yang dan di Rumah Sakit Karyadi yang dikirim di Rumah Sakit Rembang itu diberikan intensif sekitar 7,5 ya, insentifnya itu tertera di dalam perdanya, sehingga direktur rumah sakit dengan artinya secara hukum dia aman, dia bisa mengeluarkan dan tanpa mengurangi hak dari DPJP. Karena nanti kalau saat itu DPJP itu dipotong haknya, maka justru itu akan menimbulkan suatu konflik antara guru dan murid, sehingga kita nggak berharap seperti ya dalam pewayangan antara Pandito Durno dengan Werkudara, konflik yang antara ada sesuatu, sehingga antara ini artinya dilegalkan. Pandangan saya yang kedua yaitu bahwa ada suatu hal yang perlu dicermati bersama, yaitu mengenai clinical privilege dari para teman-teman PPDS, dokter residen. Karena sementara ini yang mengeluarkan artinya dalam suatu alur rumah sakit dimanapun itu bahwa seorang DPJP bukan residen ya, artinya masuk dia melamar di rumah sakit dulu, rumah sakit, kemudian rumah sakit itu lewat direktur SDM atau direktur utama diturunkan di SDM baru mendelegasikan ke komite medik. Dalam komite medik akan dilakukan kredensial, baru dikeluarkan clinical privilege. Kemudian clinical privilege itu dilampirkan untuk ke direktur utama untuk mengeluarkan clinical appointment. Nah, residen ini belum. Residen itu dari FK masuk, ya masuk aja rumah sakit. Nah, ini yang mesti teman-teman semuanya mesti perlu untuk melakukan
istilahnya reevaluasi. Karena residen yang masuk itu kalau di Rumah Sakit Karyadi itu ada label merah, label kuning, label hijau. Artinya dia label merah itu nggak boleh megang pasien, label kuning mesti harus didampingi, label hijau itu mungkin agak mandiri. Tetapi dia clinical appointment-nya itu anehnya di PPDS itu yang mengeluarkan justru dari KPS. Ya, KPS organ tersendiri dari pendidikan, sedangkan komite medik organ sendiri yang untuk penyaringan di rumah sakit. Yang ini yang belum ada suatu istilahnya jembatan lah. Mungkin Bakordik bisa juga, tapi Bakordik ini mungkin nggak lewat karena KPS ya, karena KPS di sini otonom. KPS di sini adalah otonom dan organisasi strukturalnya berada di bawah dekan. Sedangkan clinical privilege dan clinical appointment itu di tangan direktur. Sehingga mesti harus di sini adalah namanya antara FK dengan rumah sakit pendidikan itu suatu mata uang yang nggak bisa dipisahkan kalau mau mengelola residen dengan baik lah. Ini yang ketiga yaitu bahwa saya mengartikan DPJP itu ada suatu ketiga pokok kata, yaitu dokter, penanggung jawab, dan pelayanan. Di sini artinya para teman-teman PDS, dia seorang dokter ya, dia punya STR, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa dia punya STR, punya SIP, dan punya artinya semuanya dia seorang dokter ya, kita akui. Tapi penanggung jawab ini masih dalam arti yang tanda kutip. Apakah benar residen kita itu mempunyai tanggung jawab yang penuh? Karena tanggung jawab itu tidak bisa separuh-separuh. Tanggung jawab itu ya artinya apa yang diperbuat dia mesti akan mempertanggungjawabkan. Nanti mungkin sesi yang nanti siang akan kami bahas. Dengan pelayanan dia para teman-teman residen, kita tidak bisa memungkiri bahwa residen mulai terlibat, biarpun di situ masih lewat pendampingan ya, kita mendampingi dan yang lain itu kalau benar, tapi kadang-kadang dilepaskan. Tapi saya yakin untuk pendidikan dokter spesialis yang megang pisau itu nggak mungkin melepaskan residen itu, nggak mungkin. Karena setiap kali residen itu datang, dia dari poliklinik, dia sudah membawa kasus yang nanti akan dipresentasikan. Namanya kita ada namanya weekly report, adanya tiap minggu itu ada laporan mingguan, dan di situ kita susun perencanaan dalam 1 minggu. Dan residen yang akan membawakan pasien yang diajukan itu dalam suatu sidang tertentu kita memberikan suatu asupan-asupan. Memang penanggung jawabnya tidak langsung, tapi kadang-kadang kita masih melakukan ronde. Ronde bisa kadang-kadang ronde itu seminggu sekali kadang-kadang. Tapi sekarang di Rumah Sakit Karyadi itu diwajibkan ronde tiap hari. Karena seorang DPJP tidak akan dikasihkan jasanya kalau dia tidak ada tanda tangannya. Dan bahkan Rumah Sakit Karyadi sudah mengetapkan bahwa dokter penanggung jawab itu sudah ada di poli. Di situ ada namanya dokter penanggung jaga poli, onset. Kemudian jaga UGD onset juga. Artinya dokter penanggung jawab biarpun sudah senior, bahkan profesor pun mempunyai kewajiban untuk itu. Biarpun dia tidak hanya melakukan pelayanan di privat atau VIP saja, tapi juga di kelas 3 poli. Dan itu sudah berjalan. Sehingga ini mesti harus kita pahami bersama bahwa kalau nanti dalam hal pembayaran para teman-teman jangan sampai kita mesti harus kita legalkan lah. Rumah sakit mesti seperti membayar internship gitu. Kalau internship kan para dokter kita kan dibayar minimal kalau sekarang 2 juta ya, 2 juta berapa ya? 2 ada ya? 2,5. Itu kan layak seorang dokter umum. Apalagi dokter spesialis yang oke lah naik. Misalnya kalau di Rembang itu karena dia sudah yang kita kirim adalah sudah level hijau,
maka dia melakukan tindakan, dan yang lain maka mungkin dapat 7,5. Kalau mungkin belum, mungkin ada kelas 1 mungkin 1, 2, 3 atau level kuning itu dapat mungkin minimal sama dengan internship. Ya, level hijau, level kuning mungkin di atas internship, level hijau mungkin ya, itu adalah ada pengaturan-pengaturan yang mungkin diusulkan oleh dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan ini, mungkin yang dimotori Prof. Laksono, dan kita desakkan di Depkes, karena ini mesti harus, masa dokter internship dibayar tapi presiden enggak. Mungkin begitu aja. Terima kasih Prof. Laksono. Assalamualaikum. Oke, masih Pak Darwito. Pak Darwito juga wakil direktur umum ya, operasional ya di Karyadi, jadi urusan bayar juga nih. Urusan bayar juga nih. Rumah tangga ya. Ya, oke. Nah, jadi ini menarik. Jadi kita melihat dari kasusnya di beberapa tempat sudah ada yang dibayar juga, termasuk di Rembang nih ya. Di Rembang dan di beberapa tempat sudah juga. Nah, oke. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit ya untuk diskusi sampai jam 10.30. Oke, kami silakan kalau ada yang mau komentar dari yang ada di sini, juga yang ada di luar Jogja silakan pakai webinar, pakai ngacungkan jari atau apa tombol atau tulis di komputer bisa, silakan. Ya, 1, 2, udah, 2 dulu ya. 3. Ya, kita sistemnya satu-satu ya, satu komentar langsung dibahas ya. Ya, silakan Pak Birol. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Birowo dari Anestesi Rumah Sakit Sarjito. Saya sedikit banyak mengikuti yang dari mailing list, tapi sekedar mengikuti aja. Tapi sangat tertarik. Saya hanya pengen, sebenarnya roh yang pengen dikemukakan di sini itu apa? Saya pengen napasnya, rohnya itu apa sih? Apakah pengen dalam tanda kutip menggaji residen, atau pengen ada pelayanan di daerah, pemerataan pelayanan spesialis di daerah terpencil, ya, atau memang pengen membuat dokter residen itu menjadi DPJP. Ini tentu membuat konsekuensi yang sangat berbeda. Pertama, tadi saya katakan, kalau memang rohnya itu pengen memberi jasa medik, bukan jasa medik ya, kita jangan ngomong jasa medik dulu deh, implikasinya panjang. Kita pengen menggaji residen, saya kira semua orang bahagia. Karena justru yang jadi masalah sekarang adalah jangan dibilangkan gaji dulu deh. Kita bilang residen gratis dulu aja deh. Ya, dengan residen membayar ini terus terang aja kita sangat sulit mengambil motivasi residen untuk belajar lebih keras, sulit meminta tanggung jawab mereka untuk bidang pelayanan lebih jauh. Kadang-kadang ya tadi isaku iki, gelemku iki, niki sae, dan segala macam yang muncul. Itu yang pertama. Apakah kita pengen menggaji residen? Kita jangan muluk-muluk menggaji residen. Residen nggak usah bayar aja, saya kira sudah sangat bagus. Ya. Yang kedua, tadi saya katakan, apakah kita pengen memberikan pelayanan, pengalaman kemarin Bejawa, Gunung Sitoli, dan Melaboh. Apakah itu yang kita inginkan? Kalau itu yang kita inginkan, marilah kita berpikir dengan jernih. Pada saat diskusi perlindungan hukum pada pengiriman residen kemarin, terus terang aja saya agak keras mengatakan kepada Kemenkes bahwa Kemenkes itu hanya menyediakan masalah. Karena ketidakmampuan menyediakan pelayanan spesialis di daerah terpencil, ya sudah tidak ada rotan, akar pun jadi, residenlah yang saya kirim. Ya, sehingga begitu ada kasus Dokter Ayu, kita terbelalak. Padahal kasus yang silent, yang tertutupi banyak sekali mungkin. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi di Lembata sehingga Unibro mengundurkan diri dari Lembata. Saya hanya dengar gosip aja dari Dr. Harbiakyanto. Ya, kemudian saya juga pernah mendengar ada spesialis yang sekarang ada di Muntilan dikejar-kejar di NTB. Artinya marilah kita duduk dengan jernih. Kalau memang kita pengen melakukan pelayanan dengan baik
di daerah terpencil ya jangan dengan pakai simbol tidak ada rotan akar pun jadi. Kita tetap harus memberikan apresiasi kepada daerah terpencil untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Kemudian sebentar lagi yang ketiga tadi dokter, apakah benar kita menginginkan residen itu menjadi DPJP? Artinya terlepas tadi dari konsekuensi pandangan kita mengirim ke daerah, kita pengen menggaji residen, kita apakah benar-benar pengen menjadikan residen itu bertanggung jawab penuh sesuai dengan kompetensinya. Ini kalimat itu sangat bersayap. Mungkin 3 pernyataan itu dulu yang mungkin tolong ditanggapi dengan baik, sehingga kita akan bisa jernih sebenarnya apa yang kita inginkan solusi dari pertemuan ini. Terima kasih. Oke, Bu Subrat ya. Terima kasih. Kalau nanti ininya rohnya Prof Laksono ini Pak Biro. Kalau saya bukan rohnya. Tapi kalau prinsip saya adalah kalau yang masalah jasa medis itu kan pasti itu sebagai konsekuensi seorang dokter yang melakukan pelayanan. Tetapi kalau kami melihat sudut pandang bahwa kita sudah menjalani survei akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan, itu sebagai bentuk introspeksi diri, apakah kita sudah melakukan proses pendidikan ini dengan baik, terkait dengan integrasi proses pendidikan dengan pelayanan yang bertumpu pada patient safety. Nah, kalau saya lebih ke arah situ. Nah, dari situ muncullah peran utama dari dokter penanggung jawab pelayanan. Yang ini perlu di breakdown lagi DPJP di dalam rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan tentu saja kalau kita melihat akreditasi yang nasional itu ada rumah sakit pendidikan utama, ada rumah sakit pendidikan afiliasi, dan ini merupakan suatu rangkaian tempat-tempat di mana peserta didik itu dikirim dari fakultas untuk menempuh proses pendidikannya, dan tidak menutup mata bahwa mereka di sana pun juga melakukan suatu proses pelayanan. Nah, ini mungkin sisi lain dari peran DPJP. Kita pengen sejauh mana sih DPJP itu terimplementasi di rumah sakit pendidikan. Apakah bahwa selama ini kita sebagai staf medis sekaligus pendidik ini sudah menjalani sepenuhnya tanggung jawab kita sebagai DPJP. Nah, apakah ini kalau istilahnya Prof Kunto itu apa ya Prof, untuk privilege-nya itu ke residen sebagai bentuk tanggung jawab DPJP. Karena kalau kemarin pada waktu kalau Pak Birowo mengikuti yang awal 6 Maret itu dikatakan juga bahwa secara hukum kalau memang residen ini tumpuan akhirnya adalah suatu patient safety, maka layak residen ini menjadi seorang DPJP. Seperti itu. Oleh karena tanggung jawab yang sudah kami sampaikan itu sangat berat DPJP. Kalau memang itu betul-betul kita pahami dari DPJP, peran DPJP. Karena kemarin juga pada waktu survei kita tidak bisa mengelak bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menjadi DPJP di dalam rumah sakit pendidikan. Nah, kemarin juga ada pendapat sejawat DPJP itu sebetulnya tidak harus on-site, bisa on-call dan lain sebagainya. Waduh, bagaimana pertanggung jawab hukumnya nanti kalau on-call, kemudian bukti tertulis pada waktu kita melakukan rekod pelayanan pasien itu terus di mana kita lakukan? Respon time-nya sejauh mana kalau ada pasien gawat, DPJP itu bisa membuat suatu keputusan terhadap pasien itu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau masalah mengenai hak seorang residen untuk mendapatkan fee, ini pasti terkait kalau residen itu seorang DPJP pasti dia berhak mendapatkan fee atau tadi insentif. Nah, itu sudah ada mungkin Prof Laksono yang lebih tahu di undang-undang Dikdok. Monggo Prof. Terima kasih. Kalau kita lihat di top 10 academic hospital di Amerika, kita selalu ada perdebatan mana yang lebih penting, pendidikannya kan, maksudnya kita memberikan kesempatan presiden untuk seluas-luasnya belajar menangani pasien. Kita lihat pasien, oh kalau kita kasih ini, oh mati, kalau sini, oh ini baik. Itu bisa kita, atau mulai riset, kita teliti pasien seperti ini, atau kita lakukan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau ada 3 komponen, tugas kita kan pendidikan, penelitian, dan pelayanan atau penanganan pasien. Nah, dari kalau kita lihat di top 10 rumah sakit atau academic hospital di Amerika, itu yang paling tinggi adalah institusi yang mengutamakan pelayanan. Kalau dia memberikan pelayanan yang terbaik, excellent care, maka
residen atau peserta didik itu akan melihat, oh kalau mengobatin pasien seperti ini harusnya seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh konsulen DPJP. Jadi sebaiknya memang kalau DPJP itu harus konsulen yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Cuman masalahnya memang kalau di daerah itu tidak ada spesialis yang terkait, nah itu yang menjadi perdebatan apakah residen itu berhak untuk jadi DPJP penuh atau tidak. Dan mengenai penggajian, memang kalau disebut jasa medik mungkin tadi implikasinya panjang menurut Dr. Boryo dan saya juga setuju. Cuman mungkin residen itu bisa dianggap sebagai ya karyawan, tadi disebutkan bisa sebagai internship aja dibayar, mungkin ini di atas internship harusnya kan, karena dokter umum yang plus sudah menjalani sedikit pendidikan. Dan kalau dari mana residen itu dibayar, harusnya tergantung dari performance dari departemen itu sendiri. Jadi kalau saya lihat sedikit, kalau di Jerman jumlah residen di Risma institusi pendidikan itu sangat tergantung dari performance dari departemen atau program studi itu sendiri. Jadi kalau departemen itu bisa menghasilkan pelayanan yang banyak, operasinya banyak, ruang rawatnya banyak, dia akan mendapatkan residen yang banyak. Dengan pelayanan yang banyak itu kan dia dapat uang dan nanti untuk bayar residen itu sendiri. Nah yang terjadi di kita adalah kita terima residen yang sebanyak mungkin supaya nanti konsulennya bisa praktek di luar. Nah ini beberapa tahun yang terakhir ini di RSM oleh Prof. Akmal dirubah mindsetnya ini bahwa DPJP harus yang menangani pasien itu DPJP, yang punya pasien itu DPJP, maksudnya konsulen. Dia melihat setiap pagi pasiennya di kamar operasi mengerjakan, residen itu hanya sebenarnya istilahnya magang atau melihat apa yang dikerjakan. Tidak pernah ada keputusan sendiri residen untuk melakukan ini pasien dilakukan ini, periksa ini tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari konsulen itu sendiri. Dan mengenai masalah hukum, mungkin di RSM dulu pernah ada kejadian. Jadi seorang anak 18 tahun itu kemudian dia ada retarded mental, datang dengan akut abdomen. Diagnosisnya saat itu adalah dia adalah appendicitis perforasi. Dan setelah dilakukan operasi, ternyata ada ruptur buli spontan yang sangat jarang sangat terjadi. Cuman karena ini ada kelainan bladder jadi bisa terjadi seperti itu. Yang jadi masalah waktu itu ini masuk ke pengadilan segala macam polisi. Yang polisi tanya pertama adalah siapa yang dokter penanggung jawabnya. Dikejar seperti itu. Ini yang mengoperasi siapa? Residen. Residen ada kompetensinya enggak? Untung kita agak rapi sedikit, jadi sudah dikatakan residen ini sudah kompeten untuk ini. Itu sebagai dasar dia melakukan tindakan seperti itu. Tapi intinya sebenarnya yang pertama dikejar itu oleh polisi adalah DPJP-nya sebenarnya. Dan DPJP-nya bolak-balik ke polisi, ke pengadilan, itu sebenarnya DPJP yang utama. Memang yang kasus di Manado itu agak aneh, yang dituntut utamanya itu residen. Sebenarnya harusnya nggak boleh seperti itu. Terima kasih. Jadi memang betul Pak, ini DPJP yang kalau di Manado itu memang DPJP dapat SP3 Pak. Sehingga nggak sampai ke pengadilan pertama. Jadi ini menarik, DPJP itu tanggung jawabnya luar biasa Pak. Ini, oke. Oke, terima kasih. Akhirnya mungkin kita sama-sama ya, mungkin retrospeksi diri. Satu, saat saya jadi residen itu saya sebagai pegawai negeri sudah dapat gaji, bahkan ada insentif ya dari Depkes saat itu, siapa yang mau ambil daerah tertentu dia dapatkan. Tapi sekarang itu lain paradigmanya, para residen itu freelance, dia bayar sendiri dan bayarnya nggak main-main, bayarnya tuh 14 juta atau berapa Dok? Residen 17,5 itu pun sangat mahal. Nah ini mungkin Pak Birowo itu usulan yang bagus. Oke lah kalau memang kita mau, nggak usah, kalau misalnya digaji itu ya bebaskan, itu sudah kita mungkin, kalau saya saat itu bayar seperti sekarang, karena saya anak seorang petani mungkin nggak kuat saya jadi dokter spesialis, karena mungkin saat itu kebetulan sistemnya nggak bayar, ya cukup bayarnya sedikit sekali kalau nggak salah saat itu. Nah mungkin itu mungkin paradigma kita sudah lain. Saya yakin bahwa nanti kita sama-sama bahwa kita sudah menginjakkan pada, apalagi era BPJS ini segala sesuatu mesti harus kita efisiensi. Nah ini yang menjadi PR bagi rumah sakit Prof.
Prof. Laksono, bahwa kita dalam hal efisiensi, sedangkan kalau kita memperkerjakan residen itu dilepas betul, maka itu akan ada suatu namanya length of stay tinggi mesti. Karena di situ ada suatu problem diskusi, ya toh, problem dia harus melaporkan, kemudian kita harus melakukan saat dia operasi pun harus kita tungguin. Dan itu mesti kalau kita nungguin dia yang melakukan, kalau kita yang melakukan mungkin 1/4 jam, setengah jam selesai, tapi dia bisa 4 jam. Ini mesti harus dipikirkan. Artinya pihak rumah sakit mestinya dengan adanya era baru BPJS ini memang mengalami revolusi. Karena zaman dulu apa yang dikeluarkan ditagihkan Vivo Service. Tapi sekarang kan enggak, kita sistem paket. Dengan sistem paket itu kita mesti lossnya mesti harus kita perpendek. Pemakaian barang habis paket kita perpendek. Kita efisiensikan. Ya ini mungkin nanti apakah nanti ini jadi sharing antara universitas yang sudah mengutip ya menarik residen dengan begitu banyaknya, karena 17 juta per semester itu kalau 1 bulan sekitar hampir 2,5 ya, 3 juta, 3 juta. Nah ini padahal kita tahu bahwa para dokter-dokter pendidik klinis seperti kita ini pendidik itu pendidikan spesialis itu tulang punggungnya itu dokter pendidik klinis, ya dosen lah sekarang mungkin dengan dikdok itu dosen, dokter pendidik klinis dosen itu tulang punggungnya di sana. Sedangkan mungkin fee yang diberikan sebagai dokter pendidik klinis ya kita tahu sendiri, artinya kita nggak usah mengungkapkan, kita tahu sendiri bagaimana. Ini kan nanti perlu ada sharing, Prof. Artinya bagaimana, masih. Roh itu ya, roh. Itu menarik Pak Biro. Jadi kembali lagi ini kalau kita lihat dari semua pembahas pembicara ini memang rohnya ya macam-macam ya Pak. Tapi yang jelas bahwa kita sebagai bangsa lagi Pak ya, itu tidak ingin bangsa kita itu terpecah belah. Ada yang tadi mendapat akses mudah sekali untuk spesialis, ada yang tidak. Dan memang betul Pak, tidak ada akar hutan pun jadi itu menjadi menarik ya. Tapi kita tidak hanya bisa nyalahkan orang Pak. Jadi Depkes memang susah Pak. Sebagai bangsa kita nggak akan bisa nyalahkan terus Pak. Tapi kita bisa berbuat apa itu roh yang sangat kuat sekali. Kemudian juga tadi banyak para membahas mengenai mutu dan safety tadi ya. Ini bukan hanya masalah uang dibayar, tapi mutu and safety dan profesionalisme. Dan bagi saya yang terakhir juga ini Pak, masa bangsa kita tuh dibanding dengan yang bangsa-bangsa lain itu seperti aneh ngurusi presiden Pak. Itu yang menjadi satu roh betul ya. Oke, kita ada Pak Budi dan Pak dua ya. Sekaligus ya, waktunya tinggal 14 menit, kita monggo sekaligus ya. Ya, satu dan dua. Ya, saya hanya konfirmasi aja karena agak kaget sedikit tuh. Sudah dijelaskan nih. Temuan waktu akreditasi di Sarjito ini bahwa kalau PPDS itu jaga yang di luar jam kerja, artinya dipekerjakan di luar proses pendidikan. Itu harus ada proses credentialing dan sebagainya. Yang itu, saya hanya ingin konfirmasi saja karena itu kaget juga saya menerima informasi itu. Jadi kesimpulannya adalah apa betul kalau PPDS kerja di luar jam kerja adalah diberi tugas di luar pendidikannya. Yang saya terima tadi begitu. Terima kasih. Oke. Selamat terakhir Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya mungkin hampir mirip sedikit dengan dokter Birowo tadi. Nah kebetulan juga kami sempat diskusi. Cuman tadi kalau dokter Birowo mungkin pertanyaannya adalah pada ini sebenarnya ruhnya apa? Mungkin arahnya juga sama. Kalau saya boleh mengingatkan bahwa saya kira ini suatu awal yang sangat bagus kita berdiskusi bagaimana pengelolaan pendidikan PPDS ini kaitannya dengan sebagai DPJP. Tapi saya mengingatkan bahwa kita berada dalam suatu sistem kesehatan. Yang tujuan dari sistem kesehatan di sini satu tentunya adalah sistem pelayanan kesehatan yang baik. Apapun proses pendidikan dan lain sebagainya, target kita adalah bagaimana kita, tadi Prof. Laksono juga sampaikan bahwa akses kesehatan itu kan kalau boleh saya sarikan, akses kesehatan harusnya sama. Entah itu di Indonesia Timur, Barat, Tengah dan lain sebagainya harusnya sama. Artinya yang diminta adalah sistem pelayanan kesehatan yang baik. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan yang baik? Salah satu sokok gurunya adalah proses pendidikan yang tentunya harus baik. Saya mengingatkan aja bahwa ada beberapa poin di sini bahwa sistem pelayanan kesehatan kita itu mendasarkan hanya pada, saya nggak tahu dengan BPJS yang saya baca kemarin ada pelayanan subspesialitis, itu yang saya juga masih agak bingung.
Tapi yang secara kita jalani sekarang kan adanya cuma dokter umum dengan dokter spesialis. Itu sistem pelayanan. Kita mau didik apa sih sebetulnya? Kan itu yang mau kita arahkan ke bahwa pelayanan itu yang baik. Nah, pelayanan yang baik, saya setuju bahwa acuan utama adalah patient safety. Nah, artinya semua usaha yang kita lakukan harus mengarah bagaimana pasien ini bukannya tambah jelek karena tindakan medis atau situasi pelayanannya, tetapi dia harus bertambah baik. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan BPDS sebagai DPJP, tadi kan saya kira ini ada 2 poin ini, ada sebagai DPJP dan sebagai menerima honor dari tindakan medisnya. Saya setuju dengan disampaikan Dr. Birowo bahwa kalau BPDS dibayar itu, saya dulu juga merasakan hampir sama seperti pengalamannya dari UI tadi. Jadi hampir semua saya kira yang jadi residen. Kalau saya dulu istri saya ya sudah pokoknya tidur bersama tapi cari makan sendiri-sendiri jadi residen itu. Gitu. Jadi kalau itu dibayar kita bisa dapat uang dari situ dan itu bagus. Dan memang kenyataannya pendidikan memerlukan biaya. Pertanyaannya siapa yang membayar? Jadi kalau BPDS mempunyai penghasilan itu akan sangat bagus. Tetapi kalau ini kita kaitkan dengan DPJP, tadi kita sadari semua bahwa implikasinya sangat berat. Implikasinya bukan hanya implikasi, yang paling kita takutkan adalah implikasi hukumnya. Nah, tentunya kalau kita kembalikan filosofinya kan ini ada maknanya. Atau kenapa mereka dinamakan residen, kenapa dinamakan spesialis, kenapa mereka menjalani ujian nasional, kenapa bahkan untuk seorang pendidik spesialis pun ada level tertentu seperti konsultan dan lain sebagainya. Karena memang berbeda cara pandang terhadap pasien. Nah, apakah kita akan tega bahwa BPDS itu nanti akan dia menghadapi masalah terkait dengan tanggung jawabnya yang sebetulnya itu adalah beban dari seorang spesialis. Itu yang kaitannya dengan DPJP. Nah, terus kemudian yang kalau tadi dikatakan bahwa memang ada hal-hal yang salah dulu memang dalam proses pendidikan kita. Cuman saya juga mengingatkan, kalau BPDS kemudian bekerja sendiri, jangan lupa bahwa kita kenapa seorang spesialis atau supervisornya tidak berada di tempat. Itu yang juga harus diselesaikan. Bukan kita hanya bisa menyalahkan, ini BPDS mengerjakan sendiri tanpa lapor supervisor atau supervisor tidak mendampingi. Bahkan untuk pergi seminar saja, itu kalau kita mengandalkan gaji sebagai pegawai negeri. Padahal kalau kita tidak mengikuti seminar, SIP kita tidak diperpanjang. Kalau SIP tidak diperpanjang, yang rugi siapa sebetulnya? Rumah sakit. Itu kedua. Yang ketiga, saya setuju bahwa bagaimana juga pelayanan yang baik. Rumah sakit di luar negeri itu yang bagus adalah rumah sakit pendidikan. Nah, mereka berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan mereka karena dengan pasien yang banyak mereka punya income, dan kemudian yang kedua mereka bisa membekali residen mereka dengan pengalaman klinis yang baik. Nah, mungkin 3 hal ini yang harus kita pikirkan secara bersama, bukan hanya sekedar residen sebagai DPJP. Mungkin itu juga Prof. Sisi pandangnya lain mungkin. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Kita punya waktu 9 menit ya. Mulat, silakan. Terima kasih. Permasalahan untuk klarifikasi mengenai residen bekerja di luar jam kerja itu memang di standar Medical Professional Education itu meminta kebijakan rumah sakit. Apakah rumah sakit memang mempekerjakan atau istilahnya di situ menyewa PPDS ini di luar program pendidikannya. Nah, ini kembali ke masing-masing institusi. Apakah residen itu memang selama 24 jam termasuk jam jaga itu menjadi waktu-waktu dia melakukan proses pendidikan. Kalau tadi kita melihat undang-undang Dikdok juga residen berhak istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu dikembalikan ke kita. Tetapi kalau kita implementasikan di tempat kita, yang sudah kita lakukan adalah kerjasama dengan NTT dalam program Sister Hospital. Kebetulan Sarjito menjadi salah satu juga mitra A untuk Rumah Sakit Bajawa dengan Bu Mercy. Nah, pada kondisi ini di sana bahwa tidak ada spesialis di sana. Dan residen yang kita kirim itu mungkin nanti sharingnya dari Bu Mercy di sesi berikutnya, bahwa di sana tidak ada spesialis. Meskipun kami juga mengirimkan tim supervisi residen dan dimungkinkan juga komunikasi by telepon atau by email untuk selalu konsultasi residen terhadap supervisornya di sini untuk melakukan keputusan-keputusan terhadap pelayanan medis. Tapi yang kita lakukan adalah bahwa kita mengirim residen dengan kita bekali surat kompetensi untuk residen tersebut, kemudian kita berikan ke Direktur Rumah Sakit beserta persyaratan yang lain, SIP, STR, kemudian Direktur Bajawa mengirimkan ke Dinas Kesehatan ya.
Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan satu surat izin praktek yang ditujukan ke rumah sakit, kemudian Bu Mercy mengeluarkan clinical appointment untuk residen. Nah, yang diharapkan CCI seperti itu. Kalau memang residen itu bekerja dan memang di situ itu masih proses pendidikan atau tidak, tetapi harus diikuti dengan proses credentialing dan mengeluarkan clinical privilege-nya setelah credentialing, dan harus ada keluar clinical appointment bahwa residen itu memang berhak memberikan pelayanan sesuai yang ditugaskan rumah sakit sesuai dengan kompetensi yang sudah dia punyai. Seperti itu, Prof. Saya ingin menanggapi mengenai itu yang supervisor harus di tempat. Ini suatu perubahan yang mendasar waktu di RSCM dibandingkan waktu saya residen dan setelah selesai dan menjadi konsulen sana adalah memang setelah saya menjadi konsulen di sana dokter DPJP itu harus ada di tempat pelayanan, nggak bisa remote atau sistem robotik seperti yang dulu. Jadi sekarang kalau dia di poliklinik harus, tapi untuk merubah paradigma ini memang tidak gampang ya. Mungkin nanti bisa tanya ke Prof. Akmal, termasuk yang terutama yang paling sulit adalah senior yang udah profesor yang itu, jadi itu dengan tantangan sendiri. Dan waktu itu direktur utama sampai ada sekitar 4 guru besar yang harus tanda tangan bahwa beliau tidak lagi menjadi staf pengajar atau di RSCM itu nggak bekerja di RSCM lagi karena tidak mau menyerahkan SIP atau membuka SIP di RSCM. Tanpa dia punya SIP di RSCM, dia tidak boleh melakukan pelayanan pada pasien, artinya dia nggak boleh ngajarin residen. Konsulen seberapapun hebatnya, kalau dia tidak punya SIP di situ, artinya dia tidak boleh bekerja di situ. Dan itu memang suatu ya sempat ada gonjang-ganjing, tapi sebagian besar sih sebenarnya kalau dipaksa akhirnya mau nggak mau, karena ini undang-undang. Ini kan bukan buatan dari mengada-ada di rumah sakit apa, tapi itu undang-undang bahwa DPJP harus menangani pasien. Itu aja. Mungkin sedikit aja ya, saya ingin menanggapi memang bahwa sistem pelayanan kesehatan kita itu memang ada hanya dokter spesialis ya, terutama adalah tentang pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan itu utamanya adalah patient safety. Karena siapapun yang melakukan, baik DPJP maupun residen, kalau terjadi suatu ya artinya medical error atau mungkin KTD, itu yang bertanggung jawab balik adalah direktur sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46. Itu sehingga saya yakin dokter yang baik akan dikeluarkan di rumah sakit yang baik. Terima kasih. Ini ya, karena harus tinggal 2 menit ya. Waktu komentar singkat boleh Pak, nggak akan dijawab ya. Komentar singkat aja Pak. Oke. Monggo Pak Mul. Iya. Komentar singkat tapi tidak dijawab karena waktu sudah. Terima kasih. Saya semuanya itu dasarnya kan dari kompetensi. Sesuai dengan peraturan bahwa KPS atas nama Koglium bisa menentukan kompetensi seseorang anak didik. Dari situ ibaratnya kompetensi itu kan harus berjenjang. Karena saya samakan dengan SIM, ada SIM A, SIM A dan SIM A umum. Kemudian baru B1, B2. Jadi maksud saya kalau kompetensi ini sudah, jadi contoh aja, kalau seorang residen saya tentukan sebagai seorang residen yang mampu untuk histerektomi dan seksiocesaria, itu mulai dari awal sampai akhir dia bertanggung jawab dan tahu. Jadi maksud dari kompetensi ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian dari kompetensi ini kalau dia bertugas di rumah sakit mendapat hak dari ini dari KPS. Kemudian diajukan pada direktur menentukan clinical privilege. Dari clinical privilege ini terserah credentialing dan macam-macam itu hak direktur. Kemudian kalau memang sudah mampu, dia akan diberi hak dari clinical privilege ini, dan dari clinical privilege akan ditentukan sebagai DPJP. Setelah ditentukan dapat DPJP, dia dapat honor. Saya kira urutan ini barangkali mungkin yang lain mengatakan bahwa residen adalah residen. Mestinya jangan maksud saya jangan terlalu ini ya. Jadi yang jelas pasti kita tidak mampu sebagai konsultan atau sebagai dokter spesialis untuk menjalankan tugas di suatu rumah sakit. Jadi pasti residen kita yang melakukan. Tapi kenapa kita tidak mencoba mengatur itu tadi? Itu yang kira-kira. Jadi
Yang penting justru kompetensi ini kita betul-betul sebagai profesionalis dan sebagai akademisi menentukan. Kalau sudah kita tentukan dia berhak untuk seksio, berarti sudah segala-galanya dalam bentuk bahwa seksio mulai dari awal sampai bagaimana dia pulang itu dia harus tahu dan pengalaman. Jadi contoh yang kita lihat mungkin yang teman-teman belum pernah ke daerah terpencil, bahwa Susi Air itu banyak menggunakan tenaga-tenaga penerbang itu boleh dia itu sudah lolos sebagai penerbang pilot, tetapi tidak bisa bekerjakan di Eropa, dia harus menambah jam terbang. Nah jam terbangnya itu ngambil di Indonesia. Ini contoh-contoh yang kita lihat. Satu itu. Kemudian Singkat Pak ya. dokter umum sendiri sekarang kan sudah dicoba model begitu. Dia dilulusi dokter tapi harus intensif. Artinya semua tindakan itu semua di dalam wahana pendidikan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Sebelum setelah kita lepas dapat lisensi, baru itu silakan di tempat yang di luar wahana pendidikan. Jadi itu tadi. Kemudian mungkin tambahan untuk Pak Birowo, bahwa kasus Atambua itu bukan karena kompetensi. Itu yang kenapa Unibro mengundurkan diri, karena keamanan daripada PPDS kita tidak terjamin. Bukan masalah kompetensi dan lain-lain. Jadi masyarakat tidak puas waktu ada kejadian, kemudian PPDS itu mau dipukul. Dan sampai terpukul memang, sehingga itu Unibro mengundurkan diri bukan masalah apa-apa, tapi Pemda setempat tidak menjamin keamanan petugas kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mul. Ya, jadi saya kira ini penutup yang bagus sekali ya. Jadi artinya memang banyak pendapat artinya dalam diskusi ini. Memang, tapi intinya dibanding tahun lalu diskusi kita itu lebih operasional, lebih masuk ke dalam apa yang disebut sebagai intinya tadi mungkin Pak Biro katakan rohnya ya. Tapi di sini bisa saya simpulkan bahwa memang pertanyaan DPJP tadi, desain DPJP tadi itu memang sangat penting untuk kita lakukan analisisnya, dan jawaban bukan sekarang, mungkin masih terus dikembangkan di tiap-tiap rumah sakit pendidikan ya. Tapi tadi tuntutan hukum jelas, kemudian juga adanya apa yang disebut sebagai akreditasi GCI, tadi Bu Mulat sudah jelas sekali memberikan semacam gambaran. Dan yang ketiga tadi, ketika kita melihat sesama bangsa di tempat lain itu tidak mendapat apa-apa dari JKN, kita harus berbuat sesuatu tadi, termasuk mengirim residen. Nah, ketika tadi Pak Bu katakan ya, ketika jauh ratusan atau ribuan kilometer dari pusat pendidikan, makanya ini pertanyaan menariknya, apakah tidak bisa sebagai DPJP? Dan ini yang kalau iya, nah ini sebenarnya satu hal yang sangat penting ya, mungkin tolong dipikirkan, ini sebagai kesimpulan, kalau residen sebagai DPJP itu juga membutuhkan kematangan, Pak, ya, kematangan. Dan ini yang kami lihat, saya sebagai orang luar lagi ya, saya bandingkan, saya sering ke luar negeri melihat residensi di sana ya, di sana tuh residen tuh tua-tua. Jadi setelah masuk S1 plus tambah dokter itu bisa masuknya umur 35, 32, bahkan ada yang 40 tahun baru masuk residen. Tapi di kita itu bisa kita bayangkan kalau dia ikut akselerasi SMP SMA ya, dia lulus FK kira-kira 22 tahun bisa loh lulus FK ya, 23, dan langsung belum kerja pun bisa langsung masuk residen. Jadi dia dalam usia 24 tahun, 25 tahun jadi residen yang harus menentukan tanda kutip ya, ikhtiar untuk mati hidupnya seorang manusia itu kadang-kadang ini kematangannya itu belum ya. Nah, sehingga memang tadi DPJP ya itu butuh kematangan, dan residen sebagai DPJP itu memang mau tidak mau harus kita matangkan secara personal selain secara keilmuan. Ya, saya kira ini kesimpulan yang kita bisa sampaikan, dan terima kasih sekali pada para pemerasaran dan pembahas. Tepuk tangan untuk Bu Mulat, Pak Dawito ya. Mungkin nanti salam untuk teman-teman FKUI Pak ya, Pak Ponco ya. Jadi barangkali nanti kita teruskan di Jakarta meeting kita untuk mungkin semester depan ya. Sekian dan terima kasih sebagai moderator dan fasilitator untuk sesi ini.